Oke, perjalanan padang gurun. Apakah Anda sudah siap untuk memulai perjalanan ini? Saya yakin Anda dan saya sudah memulai perjalanan ini. Dan semoga kita sudah tidak sabar untuk memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan yang berlimpah dengan susu dan madu, yang melambangkan firman Tuhan dan hadirat Tuhan. Dan ini adalah, sebenarnya ini adalah sebuah perjalanan kembali ke Taman Eden, tempat di mana kita diusir setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi ini adalah perjalanan kembali ke hadirat Allah, kembali ke tempat yang disebut bait Allah. Dan kita melihat hal itu melalui bait suci Yehezkiel dan juga dalam Wahyu 21 dan 22 di Yerusalem baru, sehingga ini Alkitab memberi kita aspek yang berbeda, perspektif yang berbeda tentang bagaimana kita akan sampai di sana. Dan yang satu ini melalui peta dan perjalanan ini. Jadi kita akan membahas 10 tempat perkemahan satu persatu dan memikirkan tentang apa yang terjadi di sana dan arti dari nama-nama dan peristiwa-peristiwa yang berbeda. Jadi perkemahan pertama, Sukot. Perkemahan pertama, Sukot, adalah Sukot, dan Sukot menurut bilangan pasal 33 adalah bagian yang memberitahukan kepada kita tentang 42 tempat perkemahan. Dan dikatakan, berangkatlah orang Israel dari Rameses lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Itu ada di bilangan 33 ayat 5-6. Jadi kita akan melihat Etam di bagian selanjutnya ya. Tapi dalam Keluaran dikatakan mereka berangkat dari Sukot. Jadi Sukot berarti bilik. Jadi dalam perayaan Yahudi ada sebuah perayaan disebut dengan Pesta Pondok Daun dan Pesta Kemah Suci, dan itu disebut Sukot. Jadi Sukot berarti kemah, tenda, bilik-bilik, dan itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka berkemah, mereka mendirikan tenda, jadi di Sukot artinya seperti itu. Kemudian di Keluaran pasal 12 ayat 37-38 dikatakan, kemudian berangkatlah orang Israel dari Rameses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Lagi sangat banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Jadi sekarang apakah yang dimaksud dengan orang dari berbagai-bagai bangsa ini? Orang dari berbagai-bagai bangsa adalah orang-orang bukan Yahudi yang tinggal di antara bangsa Israel. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan menurut Anda, mengapa hal itu bisa terjadi? Mereka adalah rakyat jelata dan juga disebut sebagai pemberontak yang memiliki keinginan yang serakah, dan mereka menyebabkan bangsa Israel bersungut-sungut dan bahkan tidak taat di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki konsep pemahaman tentang tanah yang dijanjikan atau tentang perjanjian Allah. Jadi apa tujuan mereka keluar dari Mesir? Mereka keluar dari Mesir karena pada saat itu sepertinya Musa tampak seperti orang yang benar, karena Tuhan telah menolong bangsa Israel mengalahkan Firaun dan bahkan seluruh Mesir. Jadi secara politis, ekonomis, dan berbagai cara lainnya, sepertinya lebih menguntungkan kalau kita berada di pihak Israel, kan? Dan kita tidak boleh, tapi sering sebenarnya kita membawa orang dari berbagai-bagai bangsa atau pemberontak ke dalam perjalanan hidup kita, dan inilah yang menyebabkan kita melakukan dosa dan bersungut-sungut kepada Allah dalam perjalanan iman kita. Jadi mari kita renungkan tentang orang-orang ini. Bilangan pasal 11 ayat 4 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Jadi ada kalanya dan seringkali orang Israel bersungut-sungut di padang gurun, dan para pemberontak ini, mereka memberontak terhadap Tuhan, dan penghasutnya itu adalah para pemberontak, yaitu orang dari berbagai-bagai bangsa ini. Dan ciri-ciri pemberontak, dan saya berdoa, saya sungguh-sungguh ingin meminta Anda untuk tidak menunjuk atau memikirkan orang lain di gereja Anda dan mengatakan, oh, orang itu adalah orang dari berbagai bangsa. Tolong jangan lakukan itu. Ada karakteristik pemberontak dalam diri saya, dalam diri Anda, dalam diri kita masing-masing, dan itulah yang harus kita buang. Karakteristik pertama dari pemberontak adalah mereka hidup untuk memuaskan keserakahan mereka sendiri. Kapan saat-saat ketika bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun?
Itu terjadi ketika mereka tidak memiliki air, tidak memiliki makanan, dan ketika mereka bahkan berkata, kami tidak memiliki dorongan, kami tidak memiliki keinginan, kita tidak ada keinginan kedagingan mereka. Dan ketika kita lebih berfokus pada keinginan, ketika kita lebih berfokus pada keinginan daging, itu membuatkan kita menggerutu. Jadi itulah yang mereka cari saat itu, keinginan daging. Dan jadi mereka hidup untuk memuaskan keserakahan mereka dalam hal keinginan daging mereka. Mereka menikmati kedagingan, dan itu melambangkan mereka menikmati daging di padang gurun, dan itu melambangkan kesenangan duniawi. Dan sebenarnya tidak ada masalah dengan makan daging, tapi kita sedang berbicara tentang pemahaman rohani yang alkitabiah. Karena ketika mereka mencari daging, mereka berkata, mana ini kami sudah muak dan bosan, dan kami tidak memiliki keinginan, kami tidak memiliki dorongan. Dan dorongan seperti apa yang mereka bicarakan? Karena kami hanya makan mana dan tidak makan daging, kami tidak memiliki dorongan. Seperti itu dalam bahasa aslinya. Jadi mereka sedang mencari sesuatu, mereka memiliki agenda yang berbeda dalam mencari makanan. Dan tentu saja mereka lapar, tetapi kan mereka ada mana kan? Namun mereka menuruti keinginan daging mereka, dan pemberontak itu seperti ular di Taman Eden yang menyebabkan manusia jatuh. Strategi ular adalah membuat manusia atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan mulai melihat diri mereka sendiri sebagai pusat dari semua keinginan dan dan menjadi pusat daripada Tuhan. Jadi ketika Allah menjadi pusat hati dan iman Adam dan Hawa, mereka tidak memiliki masalah di Taman Eden. Semuanya damai saja. Tetapi setan memutarbalikkan hal itu dan membuat mereka melihat diri mereka sendiri sebagai pusat dengan mengatakan, "Hey, Tuhan tidak ingin kamu makan dari pohon itu, karena Dia tidak ingin kamu menjadi seperti Dia." Jadi, apa yang dikatakan ular itu adalah, saya pedulikan kamu, sedangkan Allah hanya peduli kepada dirinya sendiri saja. Jadi, Anda harus melakukan hal ini untuk diri Anda sendiri, daripada untuk Allah. Dan hal itu menciptakan permusuhan, jarak pemisah antara Tuhan dan kita, dan menempatkan diri kita di atas tempat Tuhan, di atas tempat di mana seharusnya Tuhan berada. Dan kita harus benar-benar memikirkan diri kita sendiri dan melihat diri kita sendiri ketika kita bersungut-sungut, mengeluh, atau ketika kita sedang bergumul dalam iman kita. Kapan atau di mana saya mulai melihat segala sesuatu dengan diri saya sendiri sebagai pusatnya daripada Allah sebagai pusatnya? Hal ini menunjukkan ketidaktaatan bangsa Israel di padang gurun, dan pada akhirnya menyebabkan mereka binasa di padang gurun. Sehingga mereka memulai dengan pimpinan Tuhan, tetapi mereka membawa bersama mereka para pemberontak saat mereka keluar. Dan perjalanan di padang gurun adalah untuk menyingkirkan semua itu dari hati saya sendiri. Perjalanan di padang gurun kehidupan gereja kita adalah sebuah proses di mana kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan membuang semua berhala-berhala Mesir. Maka para ahli berkata, meskipun Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, namun butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hati mereka. Kita mungkin telah keluar dari dunia, tetapi apakah dunia telah keluar dari hati kita? Ingatlah orang Israel, dan kita akan melihatnya nanti. Tetapi orang Israel di Gunung Sinai, ketika mereka menunggu Musa turun dari gunung itu, apa yang sedang Musa lakukan? Dia sedang bertemu dengan Tuhan. Dan pada saat itu, Musa sedang menerima dua loh dari Tuhan, hukum Tuhan, firman Tuhan, untuk diberikan kepada orang Israel. Tetapi orang Israel malah berkata, "Hei, Musa tidak akan turun." Jadi, mari kita buat untuk diri kita sendiri sebuah Allah yang akan menuntun kita kembali ke Mesir. Dan mereka membuat anak lembu emas. Itulah yang terjadi. Kebiasaan lama mereka dari Mesir kembali muncul dan menggantikan Allah yang sejati. Jadi, hal-hal apa sajakah itu? Apakah kebiasaan Mesir kuno yang Anda dan saya miliki hari ini? Ketika kita merasa putus asa, ketika kita merasa terdesak, ketika kita sampai pada titik di mana kita tidak memiliki tempat lain untuk
untuk dituju? Adakah sesuatu yang lain yang menjadi tempat saya bersandar selain Tuhan? Atau apakah kita akan menantikan Tuhan? Bahkan ketika tampaknya jawaban Tuhan tertunda. Bahkan ketika sepertinya Musa meninggalkan kita, atau Tuhan meninggalkan kita, apakah kita mampu untuk tetap menantikan Tuhan dan jawabannya? Perkemahan berikutnya adalah Etam. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Itu ditulis di dalam Keluaran 13 ayat 20. Jadi ini hampir sampai ke tepi padang gurun. Jadi ini seperti sebuah pintu masuk. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dan tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Jadi dari sini Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel, Aku berjalan bersamamu, Aku akan menjagamu. Perjalanan pertama ini, jika kita lihat peta di sini, peta ini menunjukkan 5 jalur berbeda. Jalur pertama ini adalah Ramses ke Gunung Sinai, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Dan bagian ini adalah saat kita melihat catatan dan kisah-kisah tentang orang Israel yang paling banyak menggerutu. Mereka belum pernah mengalami Tuhan. Mereka begitu terbiasa menjadi budak di Mesir. Mereka begitu terbiasa bergantung pada cara-cara Mesir sehingga mereka tidak mengenal Allah. Jadi ini adalah saat di mana Tuhan mengizinkan mereka untuk mengalami Dia. Dan oleh karena itu, bahkan ketika mereka bersungut-sungut, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menyediakan. Mereka bersungut-sungut tentang makanan, Tuhan berkata, oke, aku memberikan kamu makanan. Mereka bersungut-sungut tentang air, Tuhan berkata, oke, aku memberikan kamu air. Jadi di sinilah Anda melihat sebagian besar tanda-tanda di sini. Jadi beberapa tempat lain juga ada, tapi di sini adalah bagian yang sangat penting karena ini adalah saat bangsa Israel mulai mengenal Allah, dan di Gunung Sinai saat itulah mereka menerima firman. Dan setelah menerima firman, ekspektasi Tuhan terhadap mereka berubah. Di dalam kitab Wahyu pasal 1, ini menggambarkan kaki Yesus. Kaki Yesus sebagai tiang api. Jadi bayangkanlah tiang api itu berjalan bersama mereka. Ini seperti Yesus yang berjalan bersama mereka. Ini seperti mujizat karena tiang api ini membuat malam hari menjadi terang seperti siang hari. Jadi bagi mereka tidak ada malam hari. Kecuali, maksud saya mereka tidur dan sebagainya kan. Tapi idenya adalah Tuhan bahkan memberi mereka cahaya dalam kegelapan. Dan pernahkah Anda mengalami itu ketika Anda pertama kali mulai berjalan bersama Yesus, ketika seharusnya ada kegelapan, Yesus di sana menjadi terang di dalam diri kita dan menjadi pelita yang menyinari jalan kita. Dalam keadaan lain, pasti kita akan tersesat. Mungkin kita akan tertekan, kita akan menyerah. Tetapi Tuhanlah yang memberikan kita terang dan yang melindungi dan menuntun kita keluar dari kegelapan itu. Dan dikatakan sekitar 603.550 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua, karena jumlah ini adalah sensus yang diambil di Gunung Sinai dari para prajurit, dan mereka yang berusia di atas 20 tahun, laki-laki yang dapat berperang sekitar 603.550 orang. Namun, termasuk wanita dan anak-anak, para ahli mengatakan bahwa jumlahnya sekitar 2 juta orang. Sekarang, bayangkan mencari tempat perkemahan untuk 2 juta orang. Singapura memiliki sekitar 5 hingga 6 juta orang di sini. 2 juta orang adalah sekitar sepertiga dari seluruh bangsa ini. Bayangkan, sepertiga dari seluruh bangsa Singapura pergi retret.
di mana kita dapat berkemah kan? Maka tiang awan itu berjalan mendahului mereka dan menemukan tempat bagi mereka, tempat yang tepat untuk berkemah. Jadi dia adalah petunjuk mereka, oke? Pilar-pilar itu adalah perlindungan dari pimpinan Allah. Mereka adalah perlindungan yang tidak pernah disingkirkan. Mereka adalah perlindungan dari keamanan yang mutlak. Dan saya berdoa agar perlindungan dan berkat dari pilar dari tiang-tiang api dan awan ini ada di dalam kehidupan Anda. Selanjutnya, dikatakan sebelum Migdol. Tempat sebelum Migdol ini adalah tepat sebelum mereka menyeberangi Laut Merah. Tuhan memimpin orang Israel ke Migdol dengan menyuruh mereka berbalik. Pasal 14 ayat 2 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi tentara Mesir memiliki, dan saya tunjukkan kepada kalian ya, sebelum Migdol, sekarang mereka mulai dari sini, mereka berkemah di Sukot, dan itu tidak menjadi masalah kan, tapi saat itu orang yang cukup pintar akan memiliki sebuah masalah. Mereka akan sadar ada sesuatu yang tidak benar. Dari perjalanan pertama ini, mengapa? Karena kemana mereka harus pergi? Mereka seharusnya pergi ke kanan kan? Jadi jika Anda memiliki Google Maps pada saat itu, Google Maps akan menanyakan apakah Anda menginginkan jalur yang terpendek atau jalur yang terpendek atau jarak yang terpendek kan? Dan jalur ini sebenarnya itu adalah jalur ke tanah Filistin. Jadi seharusnya mereka pergi ke sini kan kalau mereka mau sampai secepatnya. Karena ini akan memakan waktu paling lama sehingga 10 hari, bukan 40 tahun. Tapi di sini, lihatlah ini. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Keluaran 13 ayat 17. Dan Tuhan sudah tahu bahwa mereka tidak memiliki iman yang cukup besar untuk menempuh jalan ini. Terkadang Tuhan sepertinya menuntun kita dengan cara yang tidak praktis, jalan yang berputar-putar, dan kita akan berkata, hei, di dunia ini, atau menurut perhitungan saya, menurut pengalaman saya, ini adalah cara yang lebih baik dan lebih baik kita melakukannya dengan cara seperti ini. Mengapa Tuhan selalu memimpin kita ke jalan yang salah? Dan terkadang dia tidak bisa menjelaskannya. Tapi lihat, itu adalah tanah orang Filistin. Dan pada waktu itu tentara terkuat adalah tentara orang Filistin. Dan untuk dapat melewati ini, mereka harus memiliki iman yang cukup untuk mengatasi kekuatan dan kekuasaan orang Filistin. Tapi Tuhan berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan terkadang Tuhan menuntun kita pada hal-hal yang berbeda karena dia tahu kita tidak memiliki iman yang cukup untuk terus maju dan menghadapi masalah tersebut. Jadi mereka melewatkan belokan pertama dan mereka pergi dan berkemah di Sukot ke arah mana mereka pikir Tuhan akan memimpin mereka kali ini. Di sini ada jalur sur dan sedikit lebih jauh, tapi mereka masih bisa pergi ke sana kan, lewat sini kan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan? Dia memimpin mereka ke sini dan dan sekarang mereka mulai bertanya-tanya, permisi Musa, kemana kita akan pergi? Apa kita sudah sampai di rumah? Apakah kita sudah sampai? Dan kemudian lihatlah, dia datang, dia memimpin mereka di sini dan
Inilah yang dilakukan oleh tiang api dan tiang awan. Mereka menuntun bangsa Israel ke arah yang sepertinya salah. Jadi tiang api, tiang awan, luar biasa, hebat. Tetapi apa yang lebih penting bagi saya sekarang? Bimbinglah saya ke jalan yang benar, tolong. Jadi turunlah. Jadi akhirnya yang terakhir, seharusnya kita lewat ini kan, jalan Gunung Seir. Ini lebih jauh, tapi masih bisa dilalui. Tapi Tuhan malah menyuruh mereka pergi ke sini melalui Pi Hahirot. Dan dia berkata, berbaliklah. Wow, putar balik. Beritahu bangsa Israel untuk putar balik dan berkemahlah di Pi Hahirot. Mereka akan turun, tetapi dia malah bilang berbaliklah dan pergi berkemah di Pi Hahirot. Baiklah, Pi Hahirot di tepi laut. Ya udah. Tapi apa masalahnya? Sekarang mereka mendengar bahwa Firaun sedang mengejar mereka. Keluaran pasal 14 ayat 7 dikatakan, ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Apa tanggapan Anda di situasi seperti ini? Wow, apakah Tuhan membawa kita ke sini karena tidak cukup kuburan di Mesir? Apakah Tuhan membawa kita ke sini untuk membunuh kita? Di mana susu dan madu yang dijanjikan? Di mana kenyamanannya? Di mana solusinya? Di mana sukacita dan kegembiraan? Tidak ada. Tapi sekarang kami harus takut akan kematian. Jika saya masih berada di Mesir, setidaknya saya tidak perlu takut mati sekarang. Itulah yang dikatakan orang Israel saat itu. Mengapa Tuhan memimpin mereka ke Laut Merah? Pertama, untuk menunjukkan mujizat Tuhan. Mereka masih belum benar-benar mengenal Allah, jadi Tuhan menunjukkan kepada mereka siapa dia sesungguhnya. Keluaran pasal 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Kedua, untuk menenggelamkan tentara Mesir. Untuk menenggelamkan tentara Mesir. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Keluaran 14 ayat 28. Dan Anda mungkin berpikir, oh itu kejam, tetapi tentara Mesir adalah apa yang mengejar Anda dan saya sekarang, hari ini. Dunia yang sedang mengejar kita. Dan Anda tahu bahwa seringkali kita tidak datang dengan mudah dan taat untuk percaya kepada Yesus. Biasanya ketika kita berada dalam masalah, Yesus menjadi jawaban dan hal itu membuat kita mengalami Yesus dan percaya kepada Yesus, ya kan? Dan itulah mengapa pelayanan di penjara, banyak yang orang diselamatkan dalam pelayanan itu dan pelayanan rumah sakit. Karena ini adalah orang-orang yang berada dalam masalah. Orang yang tahu bahwa mereka tidak berada di tempat yang baik, dan orang yang tahu bahwa mereka adalah orang yang tidak ada harapan, mereka menyadari mereka berdosa. Saat itulah lebih efektif sebenarnya, dan mereka datang kepada Yesus saat itu. Dan bangsa Israel memiliki masalah, yaitu Mesir. Meskipun mereka tidak terdengar seperti ingin kembali ke sana saat berada di padang gurun, tapi sebenarnya mereka ingin kembali ke Mesir. Namun ketika mereka berada di Mesir, di bawah perbudakan, mereka berseru kepada Tuhan, selamatkanlah kami, tebuslah kami. Itulah mengapa Tuhan mendengar teriakan mereka dan turun dan memperhatikan mereka kan. Dan dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Mesir adalah masalah yang terus mengejar mereka bahkan ketika mereka sudah keluar. Jadi hari ini masalah apa yang terus mengejar kita bahkan setelah kita mulai percaya kepada Yesus? Kecanduankah? Keberdosaan apakah? Karakter atau kebiasaan saya yang berdosa? Hobi apakah yang berdosa? Berbagai masalah terus mengejar kita. Tapi melalui ini semua, Tuhan mengakhirinya. Tuhan menenggelamkan semua masalah itu. Dan setan yang masih mengejar kita, itu, dan saya berdoa agar Anda dan kita dapat menyeberangi Laut Merah.
Menyeberangi Laut Merah adalah pintu masuk resmi ke dalam padang gurun, ke dalam kehidupan yang sesungguhnya setelah menyeberangi Laut Merah. Dan Anda jadi punya laut yang tertutup di belakang Anda kan, dan oleh karena itu tidak ada jalan untuk kembali kan, karena sudah ditutupi laut kan jalannya. Dan Rasul Paulus menjelaskan di 1 Korintus pasal 10 bahwa inilah baptisan. Dalam pemahaman perjanjian baru saat ini, peristiwa ini seperti baptisan. Orang-orang ini dibaptis di Laut Merah di bawah kepemimpinan Musa. Jadi ini seperti kita mendapat baptisan dan berkomitmen untuk mengikuti Yesus dan percaya kepadanya, menanggalkan dan menguburkan semua dosa-dosa kita di masa lalu. Dan ketiga, untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan. Dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Keluaran 14 ayat 4. Apa yang Tuhan lakukan mungkin tidak masuk akal bagi kita, namun alasan mengapa dia melakukan hal itu adalah untuk menunjukkan kepada kita dan kepada musuh-musuhnya bahwa dialah Tuhan, bahwa hanya dialah Allah yang berdaulat atas segala ciptaan. Keempat, karena Tuhan telah mengatakan rencananya untuk bertemu dengan mereka di atas gunung Sinai. Di dalam Keluaran 3 ayat 12. Dikatakan, ketika Tuhan memanggil Musa di semak duriannya, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Keluaran 3:12. Dan gunung apakah ini yang disebut ini? Ini adalah gunung Horeb yang merupakan nama lain dari gunung Sinai. Jadi pada dasarnya Tuhan mengatakan kepada Musa, ini adalah tempat pertemuan. Ini adalah tempat pertemuan. Aku akan menunggu di sini dan kamu akan bawa umatku keluar dan baliklah dan akan baliklah ke sini. Jadi itulah tempat pertemuan dengan Tuhan. Allah telah menetapkan tempat bagi bangsa Israel untuk datang dan bertemu dengannya. Yang penting bukanlah bahwa kita pergi ke sana, ke tanah Kanaan dan makan susu dan madu. Yang penting adalah saya benar-benar bertemu dengan Allah dan menerima firman-Nya, hukumnya. Dan dalam kehidupan iman kita, apakah fokusnya? Apakah fokus yang sebenarnya? Berkat itu berasal dari gagasan dan kebiasaan banyak agama lain. Mungkin agama nenek moyang kita atau agama-agama lain di sekitar kita. Kita mengambil agama yang memberkati kita, dan berkat itu dalam banyak kasus, bahkan dalam agama Kristen disamakan dengan nilai uang. Kesehatan, kekayaan, keselamatan, dan kedamaian serta kesejahteraan saya. Apakah itu berkat yang Tuhan maksudkan? Semua itu adalah bagian dari berkat-berkat yang Allah pilih untuk diberikan kepada kita jika Ia melihat bahwa kita membutuhkannya atau bahwa kita layak menerimanya. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah untuk dapat bertemu dengan Allah, untuk dapat mengenal Allah, dan berjalan bersamanya ke dalam kerajaan surga. Dan seringkali kita salah dalam memahaminya. Kita memiliki ekspektasi yang salah dan tujuan yang salah. Percaya kepada Yesus agar saya bisa menjadi jutawan. Percaya kepada Yesus agar saya bisa hidup 5 tahun lagi. Apa yang terjadi dengan kehendak Allah? Apa yang terjadi dengan rencana Allah? Maka yang menjadi fokus Tuhan adalah hubungan dengannya. Dalam proses keluaran, di Keluaran pasal 4 ayat 22, Tuhan berkata kepada Firaun melalui Musa, Israel adalah anakku, anak sulungku. Tuhan adalah tentang hubungan di sini. Tetapi orang Israel
terutama karena pengaruh dari orang dari berbagai-bagai bangsa, mereka menjadi pemberontak. Fokus mereka adalah susu dan madu. Fokus mereka menjadi tentang kenyamanan mereka, kebebasan mereka, keuntungan mereka. Itulah sebabnya mereka mencari apa yang harus mereka minum dan apa yang dapat mereka makan. Tetapi apa yang Yesus katakan di Matius 6 ayat 33? Dia berkata semuanya itu kan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apa yang kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi mereka mengalami peristiwa pembelahan Laut Merah yang dahsyat. Itu ada di Keluaran pasal 13, 14, dan 15. Dan kemudian mereka memuji Tuhan, dan Miriam menari-nari, dan mereka memuji Tuhan bersama-sama. Mereka mengalami mujizat yang luar biasa dan keselamatan yang luar biasa, sukacita besar yang kita alami ketika kita benar-benar Yesus dan menanggalkan dunia kita, dunia yang penuh dosa, Mesir kita. Namun itu bukanlah akhir dari perjalanan di padang gurun. Itu baru permulaan, kan? Jadi berapa lama berkat itu bertahan? Apakah ada yang ingat? Aku tidak ingat. Apakah ada yang ingat apa yang dikotbahkan oleh pendeta kalian pada hari Tuhan yang lalu? Jadi pertanyaan saya sebenarnya itu adalah, berapa lama kasih karunia itu bertahan? Apakah Anda diberkati? Kapan terakhir kali Anda merasa sangat diberkati? Anda merasa seperti terbang, seperti sangat gembira karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi berapa lama perasaan kegembiraan yang luar biasa itu bertahan, berlangsung? Dari selesai ibadah di gereja, dari keluar dari gereja itu sudah berlalu, kan? Masuk ke dalam mobil bersama suami istri atau anak-anak dan mulailah bertengkar. Atau apa, kapan, untuk orang Israel, perkemahan berikutnya adalah marah. Dan orang Israel menderita kehausan, dan baru 3 hari. 3 hari saja sejak peristiwa laut mereka, baru 3 hari saja mereka menyeberangi laut merah yang terbelah, dan mereka tiba di Marah, tetapi saat itu tidak ada air dalam tempat itu. Dan selama 3 hari berjalan di padang gurun, setelah berjalan tanpa setetes air pun selama 3 hari, akhirnya mereka menemukan sebuah kolam air. Mereka melompat ke dalamnya dan mencoba minumnya, namun orang Israel mulai bersungut-sungut kepada Musa. 3 hari saja mereka sudah mulai bersungut-sungut. Saat mereka mendapati bahwa air itu terlalu pahit untuk diminum, mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan kata pahit di sini seperti pahitnya air selokan, sesuatu yang membuat Anda tidak bisa meminumnya. Jadi kalian harus memuntahkannya gitu, harus dimuntahkan. Dan sesuatu yang Anda doakan, yang Anda rindukan, yang Anda dambakan, Anda merasa menerima jawaban dari Tuhan, namun ternyata tidak seperti yang Anda harapkan. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda telan dengan mudah, kan? Tapi apa yang harus kita lakukan saat itu terjadi? Ingatlah, hanya 3 hari yang lalu, dan mereka melihat keajaiban yang belum pernah dialami oleh siapapun di dunia ini, yaitu air yang berdiri, ya kan? Bisa bayangin nggak? Kita dapat membayangkannya melalui grafik komputer, tetapi bayangkan itu benar-benar terjadi di depan mata Anda, dan Anda berjalan menyeberangi Laut Merah di atas tanah yang kering. Pasti kalian akan mengingat keajaiban itu, kan? Tetapi apa yang lebih penting di sini? Anugerah luar biasa yang benar-benar Anda alami melalui pujian, melalui firman, dibandingkan dengan kebutuhan saya yang sebenarnya akan air minum. Kebutuhan fisik saya dalam hidup saya, hari Senin sampai Sabtu saya, jika hari Minggu adalah hari gereja, apa yang lebih penting? Apa yang lebih praktis? Itu adalah masalah Senin sampai Sabtu, kan? Hari Minggu saya menerima berkat. Tetapi itu tidak ada hubungannya dengan
hubungannya kan. Kalau saya haus, saya harus minta air kepada Tuhan, tapi Dia memberi saya air yang pahit. Sehingga sekarang ada kepahitan dalam diri saya. Apa yang terjadi di Mara sangat penting bagi kita dan yang berada di padang gurun. Bangsa Israel dipimpin oleh tiang-tiang api dan awan selama 3 hari, hanya untuk tiba di tempat di mana mereka menemukan kepahitan. Itulah hidup kita. Itulah dunia. Terkadang hanya dengan percaya kepada Yesus, dunia tidak secara ajaib menjadi surga, tetapi pahit. Tetap pahit aja. Dan mereka mungkin berpikir bahwa perjalanan mereka setelah menyeberangi Laut Merah akan mulus dan mudah karena kuasa Tuhan yang ajaib, dan bahwa Tuhan akan terus melakukan pelancaran seperti itu setiap saat dalam kehidupan mereka. Tetapi Tuhan melatih mereka. Tuhan sedang melatih mereka, dan Tuhan ingin mereka bertumbuh dalam iman untuk mempercayai Tuhan, bahkan ketika mereka di dalam kepahitan, bahkan ketika ada kepahitan dalam kehidupan mereka. Begitu mereka mengetahui bahwa air di Mara tidak dapat diminum, mereka mulai bersungut-sungut. Dan orang yang tadinya bernyanyi dan menari untuk memuji Tuhan, mereka mulai bersungut-sungut. Dan apakah itu kita? Apakah ini terlihat seperti diri kita? Saya rasa begitu. Karena sejujurnya, saya berkhotbah seperti ini, dan saya pulang ke rumah, saya melihat anak saya membuat masalah, saya berubah, saya menjadi seperti sebuah monster. Namun kita harus ingat, jangan sampai kita menjadi sebuah ikan mas. Ikan mas, rahasianya apa? Apakah Anda pikir Anda bisa hidup di akuarium kecil, sebuah wadah kaca selama bertahun-tahun? Bukankah itu akan membosankan? Kita pasti merasa, aduh sesak sekali gitu. Tapi ikan mas memiliki ingatan selama 3 detik saja. Jadi dia datang ke tempat ini dan dia berkeliling dan kembali lagi setelah 3 detik, dan dia seperti, wow, ini tempat baru, wow, begitu besar, menakjubkan sekali. Tetapi itu sebenarnya dia hanya berada di sebuah mangkuk kaca kecil kan. Itulah keajaiban memori 3 detik. Ingatan 3 detik. Bagaimana dengan kita? Orang Israel memiliki ingatan 3 hari. Mereka lupa akan semua anugerah Tuhan. Mereka lupa akan itu semua. Dan itulah sebabnya seri sejarah penebusan, ayat utamanya adalah Ulangan 32 ayat 7. Ingatlah zaman dahulu kala. Ingatlah apa yang Anda lakukan. Tuhan di sini sedang berkata, tolong ingatlah apa yang telah Gue lakukan untukmu dalam menyelamatkanmu dan menebusmu. Dan keluhan orang Israel tidak dimulai dari sana. Dan sejak masa keluaran hingga kematian mereka di padang gurun. Kata Ibrani untuk menggerutu adalah lun, yang berarti menggerutu, mengeluh, berseru, berteriak, menangis dengan keras. Dan bersungut-sungut berarti menyalahkan orang lain dan Tuhan. Dan bersungut-sungut menyebabkan seseorang kehilangan kemampuan untuk menilai secara adil dan benar. Ketika Anda mulai menggerutu, dengarkanlah diri Anda sendiri. Anda tidak rasional. Anda hanya mencari alasan untuk merasionalisasi diri sendiri. Menggerutu berasal dari sikap yang berpusat pada diri sendiri, dan menggerutu itu menular. Jadi jangan bergaul dengan orang yang terus menggerutu, itu menular. Percayalah padaku. Saya berdoa agar Anda dan saya tidak menjadi orang yang menyebarkan virus ini. Virus menggerutu. Dan secara rohani ini sama menakutkannya dengan COVID-19. Dan saya katakan ini karena inilah yang menyebabkan mereka mati di padang gurun, bersungut-sungut. Itulah penyebab kematian mereka. Selanjutnya, Elim. Ini adalah wilayah pertama di mana ditemukan mata air. Jadi apa yang terjadi di Mara? Tuhan menyuruh Musa untuk melemparkan sebatang pohon ke sana, dan air itu berubah menjadi manis, dan pohon itu melambangkan salib. Itu menantangkan salib kayu itu. Dan kita mengalami kepahitan daripada mulai mengeluh. Carilah pohon itu.
carilah salib itu. Mungkin kita harus menyalibkan diri kita sendiri, tetapi carilah salib itu dan dia akan mengubah kepahitan itu menjadi manis, kebencian menjadi kasih. Apakah itu mungkin? Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Ketika dia mengubah kepahitan menjadi kemanisan dan kebencian menjadi kasih, maka hal itu mungkin terjadi. Jadi saya berdoa agar kita mau memikul salib ke dalam kolam kepahitan dalam hidup kita. Kita akan kembali lagi ke hal ini nanti karena Mara, air pahit, dalam kitab Wahyu, ini berbicara tentang bintang-bintang yang berjatuhan dan kemudian mengubah air menjadi pahit. Di dalam kitab Wahyu dan di akhir zaman mereka bahkan akan membunuh orang kan. Maksudnya nanti akan ada orang yang saling membunuh. Dan kemudian kita lihat ketika mereka datang ke Elim, itu adalah wilayah pertama di mana ditemukan mata air. Terletak sekitar 6 mil atau 10 kilometer di sebelah selatan Mara dan dikenal sebagai Wadi Garandel saat ini. Elim adalah sebuah oasis yang banyak aliran dan mata air, dan ada 12 mata air atau sumur, dan 70 pohon palem yang tingginya mencapai lebih dari 85 kaki atau 25 meter. Mata air atau sumur mewakili sumber air yang terhubung ke sumber yang tidak terlihat kan. Maka sumur dapat mewakili tempat di mana Anda dapat pergi untuk memuaskan dahaga Anda. Seperti gereja secara rohani. Pohon palem melambangkan air juga berkat dan kemakmuran serta kemenangan, dan itu digunakan pada hari raya Kemah Suci saat mereka mencari berdoa agar Tuhan memberkati mereka dengan air dan juga melambangkan kemakmuran, kedewasaan orang benar dan kemenangan. Jadi mereka datang ke Elim dan bersenang-senang di sana. Namun masalahnya tidak berhenti di situ di Laut Merah. Pada saat itu, bangsa Israel sudah mulai kehabisan makanan juga. Sekitar hampir 30 hari di padang gurun, semua makanan yang mungkin mereka bawa dari Mesir sudah hampir habis. Mereka sudah mulai menggerutu bahwa mereka akan mati kelaparan di padang gurun Sin, yang merupakan tempat perkemahan berikutnya. Dan mereka bahkan memiliki lebih sedikit makanan lagi pada saat mereka mulai berkemah di Laut Merah kan. Jadi mari kita pergi ke padang gurun Sin di sini. Padang gurun Sin bukan berarti padang gurun dosa. Dalam bahasa Ibrani, Sin itu berarti duri atau semak duri. Jadi padang gurun yang tandus dengan semak duri. Dan ketika makanan duniawi mereka habis atau makanan dari Mesir habis, orang Israel mulai berbicara menentang Tuhan, dan kata-kata mereka itu seperti duri. Mereka berbicara menentang Allah dengan berkata, sanggupkah Allah memberi kita makan di padang gurun? Dapatkah ia juga menyediakan roti? Mereka menyindir Allah. Ayatnya ada di Mazmur 78 ayat 19 dan Mazmur 78 ayat 20. Terkadang iman dan kehidupan kita adalah dua hal yang terpisah. Iman adalah hal yang bersifat rohani, tetapi ketika bersangkutan dengan kehidupan saya, itu menjadi hal yang berbeda kan. Itulah mengapa mereka berkata, oke, makanan kita yang urus, entah bagaimana kita harus mengurusnya, tapi dapatkah Tuhan menyiapkan meja di padang gurun? Setelah Allah mendengar seruan orang-orang ini, ia memerintahkan awan-awan di atas untuk membuka pintu-pintu langit dan menurunkan mana kepada mereka setiap hari untuk makanan mereka. Jadi kita punya waktu, jika kita punya waktu nanti saya tunjukkan kalender yang menunjukkan berapa lama mana turun dari surga di padang gurun untuk bangsa Israel. Dan ini adalah kemurahan Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, bahkan ketika kita bersungut-sungut, kadang-kadang Tuhan dan berkali-kali Tuhan masih menyediakan
Bahkan ketika kita tidak percaya, Tuhan tetap menolong dan memberi kita makan. Itulah mana. Dan Yesus berkata ketika ia datang ke dunia ini, akulah roti yang turun dari surga. Jadi mereka menerima mana, mereka mencicipinya, dan rasanya seperti wafer dengan madu. Sangat menarik kan? Mereka memanggangnya, merebusnya, melakukan berbagai hal, dan mereka menikmatinya. Dan Tuhan berkata, kamu harus mengumpulkannya selama berapa hari? 5 hari. Dan hari ke-6, kamu kumpulkan 2 kali, dan kemudian hari ke-7, jangan kumpulkan. Ketika mereka mengumpulkannya setiap hari, selama 5 hari pertama, mereka hanya mengumpulkan senilai 1 hari. Jadi cukup untuk 1 hari. Dan itu tidak boleh ada tersisa dalam semalam. Karena itu akan membusuk. Itulah yang mereka lakukan. Dan mereka sangat menyukainya. Tapi mereka menjadi serakah. Mereka mengumpulkan lebih banyak dari itu. Dan makanya mana itu menjadi busuk keesokan paginya. Dan seterusnya. Jadi mereka menikmatinya dan itu hidup yang dan sebenarnya mana itu kata yang tepat untuk menggambarkan makanan dari surga. Yesus berkata, kamu hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pernahkah Anda merasakan manisnya firman Allah? Dapatkah Anda menyebutnya sebagai roti hidup? Roti yang dimaksud di sini adalah lehem, bukan hanya sekedar roti gandum atau roti jelai, tetapi juga berarti makanan sehari-hari. Nah, apakah Anda dapat benar-benar mengatakan bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah makanan Anda setiap hari? Apakah itu mana Anda? Dan saya percaya semuanya, saya percaya Anda semua di sini, saya harap tidak ada yang dipaksa untuk berada di sini. Tetapi Anda berada di sini karena Anda tertarik dan mencintai firman Tuhan. Amin. Itu berarti Anda telah merasakan nikmatnya firman Tuhan kan? Namun apakah itu lehem? Apakah itu makanan sehari-hari bagi Anda? Dan apakah Anda memakannya setiap hari? Bangsa Israel mulai menyukainya dan mereka senang memakan mana itu. Tapi kemudian mereka berkata, aduh saya bosan. Saya lihat di sini ada mana. Saya lihat di sana mana lagi. Saya bosan, saya muak. Itulah yang mereka katakan. Dan apakah kamu juga mengatakan hal yang serupa seperti itu? Pada awalnya kita menyukai firman itu dan kita merasa harus memakannya dan membacanya setiap hari, tapi kemudian ada seminar di sini, kebaktian hari Tuhan, pendalaman Alkitab Jumat malam, kebaktian Rabu malam, semua pertemuan ini terlalu banyak Tuhan. Saya merasa pendeta saya mengatakan hal yang sama berulang-ulang kali setiap kali dan saya sudah tahu dan saya sudah bisa mengatakan apa yang akan dikatakan bahkan sebelum dikatakan pendeta saya. Dan kita menjadi profesional dalam mendengarkan firman. Dan apakah itu jadi masih enak? Apakah masih enak? Apakah kita akan tetap mencarinya setiap hari? Sama seperti kita makan makanan. Dan jika kita tidak dapat makan makanan, kita mengeluh kan? Apakah ada yang pernah mengeluh? Apakah Anda pernah mengeluh kalau tidak memiliki cukup firman Tuhan dan untuk dimakan setiap hari? Apa yang terjadi? Apa saja gejala yang ditunjukkan tubuh Anda jika Anda tidak makan makanan selama 3 hari, atau 5 hari, atau 7 hari? Gejalanya apa aja? Nah, apakah Anda mengenali gejala yang sama dalam tubuh rohani Anda atau dalam roh Anda? Lalu apa yang terjadi jika Anda tidak makan firman Tuhan selama beberapa hari itu? Apakah itu benar-benar menjadi makanan sehari-hari kita? Mari kita pikirkan tentang Dovka selanjutnya. Dovka dan Alush adalah 2 tempat di mana mereka seperti tertunda atau tinggal. Dovka berarti pengusir, juga berarti seperti batu atau pengusir seperti yang Tuhan seperti mengantar mereka, ayo pergi, karena mereka tinggal di sana dan mereka menikmati mana yang sangat banyak. Dan Alush berarti
menguleni adonan gitu. Jadi Alkitab mengatakan kepada kita, khususnya dalam kitab Bilangan pasal 11, mereka sedang merebus adonan mana yang akan mereka buat menjadi kue atau makanan lain, dan mereka menikmatinya, memasaknya. Mereka berfokus pada bagaimana makanan ini begitu enak, dan kedua tempat ini adalah tempat di mana mereka menikmati makanan ini, mana ini, dan kemudian mereka sampai di tempat yang disebut Refidim, dan itulah perkemahan terakhir yang akan kita bicarakan hari ini, Refidim. Apa yang terjadi di Refidim? Refidim pada awalnya adalah sebuah oasis yang berlimpah dengan air, namun pada saat itu mengalami kekeringan yang parah ketika bangsa Israel tiba, dan mereka memiliki harapan. Terkadang kita melihat, terkadang ketika kita memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, kekecewaan kita akan lebih besar dan kita mungkin akan lebih cenderung untuk menggerutu. Dan gerutuan orang-orang menjadi lebih buruk karena masalah air ini di sini. Dan akhirnya mereka bertengkar dengan Musa. Bertengkar yang berarti mereka hampir membunuhnya. Mereka hampir melemparinya dengan batu. Mereka hampir merajam Musa. Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman, "Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Keluaran 17 ayat 6. Air ini, Rasul Paulus menjelaskannya lebih dalam lagi. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Rasul Paulus mengatakan, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Air ini, Yesus datang dan menjelaskan bahwa air ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Air yang mengalir ini adalah air yang membuat kita dapat memahami firman Tuhan. Jadi dikatakan dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Menurut Anda, bagaimana batu karang itu dapat mengikuti mereka? Beberapa tulisan Yahudi mengatakan bahwa air itu adalah batu yang melayang-layang di atas mereka saat mereka melakukan perjalanan padang gurun. Beberapa tulisan lain mengatakan bahwa itu seperti sebuah batu besar yang menggelinding. Jadi apakah itu batu pertama di dunia yang menggelinding bersama manusia? Tetapi Rasul Paulus mengacu pada Yesus Kristus yang menyediakan air itu bagi kita dan terus mengikuti kita. Jadi sejak saat itu hingga mereka mencapai Kadesh Barnea, kita tidak melihat orang Israel mengeluh tentang air. Sekitar 38 tahun kemudian, 1 Petrus pasal 2 ayat 4 dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sekali lagi, Yesus adalah batu dan batu karang yang menyediakan air kehidupan bagi kita. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Yesaya 48 ayat 21. Ada cukup air untuk diminum oleh 2 juta orang, dan lebih banyak lagi. Dan airnya cukup untuk diminum dan juga untuk melakukan segala sesuatu yang mereka butuhkan dengan air, seperti cuci baju dan segala macam. Jadi pikirkanlah tentang apa yang Tuhan sediakan. Makanan, air, tempat tinggal, pemanas. Seberapa banyak Anda habiskan untuk itu setiap bulannya? Makanan, air, bukan hanya air untuk minum, tapi air juga untuk mandi dan mencuci ya. Tempat tinggal, biaya pemanas, biaya pendingin, penerangan, semua itu. Pikirkanlah tentang itu. Pikirkanlah itu untuk 2 juta orang. Tuhan menyediakan dan mencukupi. Bahkan ketika kita menjadi, kita hitung-hitungan terhadap Dia, Tuhan tetap menyediakan dan mencukupi kebutuhan kita. Dan Musa menyebut tempat ini dengan nama Masa dan Meribah. Masa berarti ujian dan Meribah berarti pertengkaran. Orang-orang menguji Tuhan dan mencobainya dan berselisih dengan Musa dan Allah.
Dan mari kita pikirkan hal ini secara singkat. Ada dua batu yang menyediakan air di padang gurun. Yang satu disebut di Kadesh, satu lagi di Refidim. Pada awalnya di padang gurun dan selanjutnya dalam perjalanan di padang gurun, perintah Tuhan adalah memukul batu di Refidim. Perintah Tuhan di Kadesh adalah berbicara kepada batu karang. Bilangan pasal 20 ayat 8. Menariknya, kata Ibrani untuk batu-batu ini berbeda. Meskipun mereka melakukan hal yang sama dalam menyediakan air, batu pertama adalah sur dalam bahasa Ibrani yang berarti batu besar di tanah. Batu kedua disebut selah yang berarti tebing atau celah di batu. Dan saya tidak tahu apakah Anda pernah ke Yordania, di mana ada sebuah tempat yang disebut Petra. Itu adalah tempat dengan tebing-tebing batu yang sangat besar dan ada celah di antara bebatuan. Itu adalah batu yang memiliki celah atau retakan di mana pada masa itu orang-orang yang menjadi buronan atau yang sedang melarikan diri, mereka biasanya bersembunyi di sana sebagai tempat perlindungan. Jadi artinya itu sudah terbelah. Tapi yang satu ini, sur, adalah batu bongkahan yang sangat besar. Jadi kita dapat mengatakan bahwa keduanya menyediakan air, tapi batu pertama adalah suatu tipe dari kedatangan pertama. Dan cara untuk mengeluarkan air adalah dengan memukul batu. Itulah penyaliban. Tetapi yang kedua, batu yang kedua, kita tidak menyalibkannya. Kita tidak perlu memukulnya lagi. Tuhan berkata kepada Musa, berbicaralah kepada batu karang itu. Artinya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Tapi Musa malah memukulnya kan? Dan itulah sebabnya Tuhan berkata, engkau telah berdosa kepadaku. Apa yang salah dengan memukul batu itu? Musa memukul batu itu 2 kali, seperti kedatangan kedua. Jadi itu hanyalah sebuah ekskursi dan coba kita pikirkan tentang perjalanan padang gurun lagi. Dan bangsa Israel sekarang akan tiba di Gunung Sinai, di mana Tuhan telah menunggui mereka dan tentu saja Tuhan berjalan bersama mereka dan Tuhan memberikan hukum Taurat, firman Tuhan kepada mereka. Bagian itu adalah pelajaran yang lain yang panjang lagi dan jadi kita tidak akan bahasnya di sini, tapi kita akan meluangkan satu sesi lagi hari ini setelah istirahat untuk kembali dan meringkas serta mencoba menemukan apa yang dapat kita pelajari dari 10 perkemahan yang baru saja kita ulas. Jadi saya akan berdoa dan kita akan istirahat selama 5-10 menit. Mari kita berdoa. Bapa surgawi kami, melalui pelajaran singkat dari Sukot ke Refidim ini, begitu banyak hal yang terjadi yang mencerminkan kehidupan iman kita. Hal-hal yang telah kami lakukan atau yang masih kami lakukan. Tapi Bapa, tolonglah kami untuk benar-benar melihat bahwa Engkaulah yang memimpin perjalanan ini. Ini bukan karena sebuah kesalahan, bukan karena pilihan kami atau pilihan orang lain, tetapi Engkaulah yang menuntun saya, yang menuntun kami dalam perjalanan ini, dan bahkan dalam kesulitan dan kepahitan. Kami percaya bahwa Engkau menaruhnya di sana agar kami dapat menemukanmu sehingga kami dapat mengalamimu. Jadi Bapa, bahkan melalui kesulitan, kepahitan, kehausan, dan kelaparan, bantulah kami untuk belajar bersyukur kepadamu, bukannya menggerutu. Kami percaya bahwa akan ada berkat dan mujizat yang luar biasa, bahkan lebih besar lagi, karena kami dapat berjalan bersamamu. Bantulah kami untuk menjalani perjalanan ini dengan mengetahui dan mengimani bahwa Engkau menyertai kami. Terima kasih banyak atas kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dengan hati yang penuh syukur. Amin.